Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bi Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa Smart Cendekia kita yang berbahagia, marilah senantiasa kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatannya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, yaitu puasa di hari kedua. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikannya dengan syukur yang paling ringan, yaitu syukur lisan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada beliau, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi yang telah membebaskan kita dari zaman kejahiliahan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita adalah salah satu umat yang insya Allah akan menerima syafaat langsung dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Smart Cendekia kita yang insya Allah berbahagia, Ramadan adalah bulan milik semua kalangan usia, dari yang tua sampai anak-anak. Mereka semua turut memeriahkan semarak datangnya bulan Ramadan ini. Bapak-bapak berlomba-lomba datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Kemudian ibu-ibu menjadi semakin sibuk menyiapkan takjil untuk buka puasa dan juga untuk sahur. Kemudian anak-anak rajin berangkat ke masjid untuk TPA. Begitulah riuhnya bulan Ramadan ini. Kemudian tak tertinggal ada serombongan orang yang sangat antusias dengan hal ini. Siapa dia? Jawabannya adalah anak-anak muda, atau yang lebih akrab dikenal dengan sebutan milenial. Ramadan juga bulan milik para kawula muda ini. Mereka merencanakan banyak sekali kegiatan untuk menghiasi bulan Ramadan ini. Bahkan sejak menyambut bulan Ramadan ini juga persiapan sudah pasti tak ketinggalan, mulai dari yang berhubungan dengan mulut sampai perut hingga persiapan-persiapan lainnya, seperti ibadah, hingga kegiatan berbagi, serta juga kegiatan-kegiatan yang bersifat silaturahmi. Kemudian banyak sekali pertanyaan. Siapa yang keliling untuk membangunkan sahur biasanya? Jawabannya adalah anak-anak muda. Siapa yang banyak mengadakan kegiatan misalnya sahur on the road? Jawabannya adalah anak muda. Kemudian siapa yang merencanakan begitu banyak buka bersama dengan berbagai komunitasnya? Jawabannya adalah anak muda. Kemudian siapa yang berbondong-bondong berbagi takjil di jalan-jalan, terminal, dan tempat-tempat lainnya? Ya, semua itu dilaksanakan oleh mayoritas anak-anak muda. Maka tidak salah jika bulan Ramadan ini erat sekali hubungannya dengan anak-anak muda. Dan masih banyak sekali contoh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh milenial di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa Smart Cendekia kita yang berbahagia, Ramadan tahun ini memang masih dalam keadaan pandemi. Sebagai milenial, tentu sedikit mengurangi rasa kemeriahan Ramadan ini, tapi tidak mengurangi sedikit pun keberkahan yang ada di dalamnya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kondisi masih seperti ini? Seperti yang sudah kita dapatkan mungkin di berbagai majelis tentang ilmu-ilmu keutamaan Ramadan, dan disinilah ajang kita sebagai milenial untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Pada faktanya kita memang terpisah oleh jarak antara satu dengan yang lainnya, menerapkan social distancing dan juga meminimalisir pertemuan dengan skala yang besar. Namun yang perlu kita sadari bersama adalah sejauh apapun kita berjarak dengan manusia, kita masih sangat dekat dengan Allah. Kita punya kesempatan yang justru lebih besar untuk mendekatkan diri kepadanya. Sehingga tujuan utama Ramadan bisa tercapai, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Sebagai milenial, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk turut serta memeriahkan bulan suci ini.
Yang pertama, tentu yang menjadi dasar adalah kita perlu mempersiapkan niat dan juga menyusun agenda dan kegiatan Ramadan tahun ini. Ramadan di tahun ini adalah momen yang luar biasa dalam fase kehidupan manusia. Ia menjadi penguat keyakinan akan adanya Tuhan. Saat yang sama juga menjadi tonggak kepedulian bagi sesama. Sayang sekali bila peristiwa Ramadan yang penting ini tidak dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Dan untuk bersiap menemui Ramadan diperlukan niat, dan niat juga bukan hanya sebuah pernyataan kesanggupan, tapi merupakan sebuah komitmen untuk menyelesaikan sebuah misi. Dengan niat yang kuat, godaan rasa lapar, haus, kemudian emosi, dan lain sebagainya, insya Allah akan mudah dihindari. Dimensi niat tak cukup sebatas hanya deklarasi semata. Ia juga meminta bukti-bukti dengan sebuah rencana-rencana yang rinci. Mau ngapain Ramadan nanti? Nah, rencana ini seperti halnya kita menyemai benih-benih kebaikan. Ia tak cukup hanya disebar agar tumbuh dan mengakar dalam hati, namun juga harus dipelihara dalam petakan-petakan amal dengan terus disiram, dirawat, dan dibesarkan dengan amal-amal solih selama bulan Ramadan. Rencana ini misalnya, mau berapa banyak khatam Al-Quran, kemudian mau sedekah kemana, mau berbagi puasa di mana, mau iktikaf di mana, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang kedua yaitu kita harus merefresh pemahaman dan pengetahuan kita sebagai milenial tentunya. Ramadan adalah sarana ya untuk memperkuat dan mempertajam keimanan. Dengan iman yang kuat pula, insya Allah mampu menjalani Ramadan ini dengan penuh keberkahan. Untuk bisa kokoh keimanannya, maka diperlukan juga topangan pemahaman dan juga ilmu pengetahuan yang cukup untuk menjalani Ramadan ini. Pemahaman misalnya terkait amaliyah di bulan Ramadan, kemudian fikih-fikih dan hukum-hukumnya. Dengan pengetahuan yang memadai, semoga akan menjadikan Ramadan menjadi Ramadan yang multi manfaat, bisa memperkuat keyakinan, kemudian juga mampu memudahkan untuk menjalani Ramadan dengan baik dan benar. Pengetahuan akan Ramadan semakin akan menguatkan kemampuan menjalani Ramadan ini sendiri secara lahir dan juga secara batin. Kemudian yang poin ketiga yaitu kita perlu menyiapkan fisik dan juga psikis kita. Ramadan juga termasuk ibadah fisik, karena bila kita tidak sehat atau seorang muslim yang sedang sakit tidak diwajibkan untuk puasa. Untuk itulah diperlukan menjaga fisik dalam kerangka persiapan Ramadan agar ketika kita menjalani ibadah puasa, badan benar-benar fit dan juga sehat. Misalnya sebelum Ramadan, tubuh harus dilatih dan dirawat dengan baik agar Ramadan tak sakit dan mengalami berbagai kendala dalam menjalani puasa. Bagi yang sehat, puasa mungkin tidak akan membuat kita menderita. Namun bagi orang-orang yang sakit, puasa pasti tidak mudah untuk dijalani. Untuk itulah, agar Ramadan ini badan kita sanggup berpuasa selama kurang lebih 13 jam, diperlukan untuk memperbaiki psikis kita dan juga fisik kita. Perbaikan ini bisa dimulai dengan cara mengkonsumsi makanan kita, kemudian memilih nutrisi yang baik, serta melakukan hal-hal yang menyenangkan pikiran. Karena dengan begitu nantinya dapat menjalani puasa dengan baik dan tetap fit sepanjang waktu berpuasa. Kemudian di poin selanjutnya adalah buatlah misalnya kegiatan spesial bersama komunitas-komunitas kita. Dan Ramadan ini bisa dikatakan sebagai bulan yang dimana kita bisa berkolaborasi dan kerjasama. Kerjasama ini tak lain dalam lingkup berbagi dan juga peduli terhadap sesama. Biasanya para milenial sangat antusias dengan hal ini. Para milenial harus diakui mempunyai sifat yang mudah bosan, mungkin agak arogan dan tidak mementingkan pekerjaan atau lembaganya. Namun kelebihan mereka sangat mempedulikan kerjasama. Solidaritas kepada temannya itu sangat kuat. Nah, mungkin Ramadan ini bersama komunitasnya masing-masing baiknya sudah mulai dirancang rencana kolaborasi, mau ngapain selama Ramadan ini, mau buat project bersama siapa, di mana, dan sederet rencana lainnya juga perlu dirancang dengan baik.
Ramadan harus dipersiapkan untuk menjadi momen kolaborasi yang kreatif, inovatif, sekaligus yang penting bermanfaat untuk sesama. Mungkin demikian hal yang harus dipersiapkan milenial dan juga para pemuda di sana dalam rangka menjalani Ramadan. Sejumlah persiapan-persiapan lainnya juga perlu dilakukan agar Ramadan kian bermakna dan bermanfaat bagi kita semua. Baik bagi keimanan dan juga kesehatan, mumpung masih ada waktu dan kesempatan, semoga seluruh persiapan bisa terus dilaksanakan dan juga dievaluasi secara rutin agar selama berjalannya puasa kita sudah on the track dan sesuai rencana. Di atas itu semua yang sudah saya sampaikan, jangan lupa kita perlu banyak berdoa agar Allah menguatkan semua langkah dan persiapan dan memudahkan apa yang kita rencanakan, karena kondisi saat ini juga masih dalam kondisi yang kurang mungkin mengenakan bagi kita semua. Dan pemirsa Smart Cendekia kita, selamat mempersiapkan dan juga melaksanakan diri menyambut Ramadan yang agung dan mulia. Semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah, diberikan kekuatan iman, Islam dan juga akal budi yang baik dan meningkat setiap saat. Mari kita laksanakan bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, keimanan dan juga keikhlasan. Semoga dapat meraih berbagai keutamaan yang dibawa oleh Ramadan ini dengan memperbanyak melakukan berbagai amal sholih dan ibadah secara optimal. Dan mungkin kita kembalikan Ramadan ini kepada diri kita masing-masing, mau dibawa seperti apa Ramadan kita di tahun ini. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak salah, itu dari saya pribadi, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.